Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Asuransi Syariah, Bapak Ahmad Nur Rozi, SHI MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iyad Fahri dengan NIM 22421100. Di sini saya akan mereview sedikit materi pertemuan dari mata kuliah Hukum Asuransi Syariah dari pertemuan awal hingga pertemuan ke-13. Baik, langsung ke masuk pada poin pada pembahasan kali ini, yaitu pada pengertian asuransi, fungsi dan tujuan. Nah, asuransi di definisi dasar yaitu asuransi adalah perjanjian antara penanggung perusahaan atau perusahaan asuransi dengan yang ditanggung atau peserta asuransi, atau yang biasa kita sebut dengan nasabah, untuk menerima premi atau ganti rugi. Nah, kemudian definisi asuransi dari sudut pandang badan usaha dan sosial, yaitu di badan usaha merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunyai masing-masing. Nah, kemudian dalam pandangan sosial, yaitu merupakan satu alat untuk melakukan akumulasi dana dalam mencapai kerugian yang tidak pasti dengan cara memindahkan risiko orang banyak kepada asuradur. Nah, kemudian masuk dalam definisi asuransi dalam sudut pandang ekonomi. Nah, jadi dalam sudut pandang ekonomi itu, salah satu cara yang paling ekonomi itu mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil yang akan diperoleh dari hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang dialami dari timbulnya resiko yang dijamin. Nah, asuransi sendiri dalam metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengelompokkan ketidakpastian kerugian keuangan. Kemudian masuk dalam pengaturan asuransi. Asuransi diatur dalam KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Kemudian dalam Kepres RI nomor 40 tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Kemudian dalam keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1249 KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian. Dan yang terakhir di KMK RI nomor 1250 KMK 013/1988 tentang usaha asuransi jiwa. Masuk ke dalam tujuan asuransi. Nah, dalam tujuan asuransi ini ada beberapa poin. Pertama, dalam ekonomi, yaitu mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, yaitu dalam hukum, yaitu memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak yang lain. Kemudian fungsi utama asuransi yaitu dapat menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian. Nah, manfaat dari asuransi itu yang pertama adalah rasa aman dan perlindungan, dan yang kedua pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Kemudian yang ketiga yaitu polis dapat dijadikan jaminan kredit atau bukti tertulis untuk perjanjian asuransi. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai tabungan dan sumber pendapatan, alat penyebaran risiko, dan yang terakhir yaitu membantu peningkatan kegiatan usaha. Terus ada keuntungan dalam membeli jasa asuransi. Yang pertama itu mengurangi ketidakpastian risiko.
Yang kedua, kepastian adanya proteksi asuransi. Yang ketiga, mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian. Dan yang terakhir itu memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara mengurangi atau meminimalisir resiko. Lanjut pada selanjutnya yaitu tentang asuransi syariah. Nah, asuransi syariah secara bahasa Arab yaitu artinya at-ta'min atau amanah, yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Dalam Quran surah Quraisy ayat 4. Kemudian dalam ensiklopedia hukum Islam, at-takaful atau al-ijtimai atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan dan membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat yang merasakan penderitaan lain sebagai penderitaan sendiri. Dan keuntungannya juga itu merupakan keberuntungan bagi orang lain. Kemudian menurut fatwa DSN fatwa DSN nomor 21 DSN MUI garing X garing 2001 yaitu takmin atau takaful atau tadamun yaitu artinya adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Kemudian lanjut ke selanjutnya yaitu tentang reasuransi syariah. Reasuransi adalah istilah yang digunakan sebagai perlindungan perusahaan asuransi terhadap risiko yang akan didapatkan perusahaan tersebut dengan cara mengasuransikan kembali objek pertanggungan yang dinilai akan merugikan perusahaan jika terjadi kerugian kepada perusahaan asuransi lain. Nah, kemudian untuk reasuransi itu yang konvensional. Kalau yang untuk syariah yaitu adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Kemudian produk reasuransi syariah yaitu hubungan antara perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi syariah dapat digambarkan dalam pengelolaan dana, misalnya dalam peserta risk insurance, delegasi terus masuk ke delegasi pengelolaan tabarruk kepada asuransi yang mewakili peserta asuransi. Kemudian turun lagi ke delegasi pengelolaan risiko kepada perusahaan asuransi yang mewakili perusahaan asuransi. Kemudian masuk ke jenis dan ruang lingkup asuransi yaitu aktivitas penempatan reasuransi yang didasarkan pada kepentingan masing-masing. Perusahaan asuransi boleh menawarkan atau tidak menawarkan risiko yang di luar batas kemampuan membayar kepada reasuransi. Sebaliknya, reasuransi boleh menerima atau menolak apabila ditawari risiko tersebut. Kemudian yang kedua yaitu automatic treaty reinsurance, yaitu perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi setuju atas penempatan kelebihan risiko kepada asuransi dan reasuransi secara otomatis, yang menyetujui atas penempatan kelebihan risiko tersebut dari perusahaan asuransi sampai batas jumlah tertentu yang telah disetujui bersama. Kemudian yang ketiga yaitu fakultatif obligatory reinsurance, yaitu gabungan antara fakultatif asuransi dengan treaty asuransi, yaitu perusahaan boleh menempatkan atau tidak menempatkan kelebihan risiko kepada reasuransi. Akan tetapi apabila perusahaan asuransi berkehendak menempatkan kelebihan risiko, maka reasuransi harus menerimanya sampai batas jumlah yang disetujui bersama. Kemudian penggunaan dana tabarruk, pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak yang lain berhak
Itu poin pertama untuk penggunaan dana tabarruk. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran reasuransi atau retrosesi. Kemudian yang ketiga pembayaran kembali kepada perusahaan. Kemudian yang keempat pengembalian dana tabarruk kepada peserta dalam hal yang pertama poin pertama pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan. Kemudian yang B yaitu penghentian polis oleh peserta sebelum masa asuransi berakhir. Kemudian yang C, penghentian polis oleh perusahaan sebelum masa asuransi berakhir. Kemudian yang terakhir yaitu pembayaran kontribusi dana tabarruk yang lebih besar dari seharusnya. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu unsur maisir, goror, dan riba dalam asuransi. Nah, masuk dalam unsur goror dalam asuransi yaitu merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang tidak dapat diterima secara syariah dalam kontrak asuransi. Terdapat hal yang menjadi fokus dalam pemahaman goror dalam konteks asuransi. Yang pertama, ketidakpastian yang berlebihan. Goror terjadi ketika terdapat ketidakpastian berlebihan dalam kontrak asuransi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang cukup atau tidak dapat menilai risiko yang dihadapi. Nah, yang kedua yaitu pengaruh risiko. Asuransi melibatkan transfer risiko dari pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang goror terjadi jika ada ketidakjelasan yang signifikan tentang resiko yang dijamin atau tentang kondisi klaim yang diterima. Nah, kemudian syarat dan ketentuan. Kontrak asuransi yang mengandung goror bisa dianggap tidak sah menurut hukum syariah karena tidak adil dan atau tidak seimbang bagi kedua belah pihak. Kemudian ada beberapa macam goror. Di sini saya hanya mengambil secara singkat saja. Yang pertama goror fil wujuh, yaitu ketidakjelasan adanya atau tidak adanya klaim pertanggungan yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Kemudian yaitu goror husul atau merealisasikan, yaitu ketidakjelasan dalam memperoleh klaim pertanggungan kendati pun wujudnya itu atau keberadaan klaim tersebut bisa diperkirakan dalam mendapatkan terdapat ketidakjelasan. Kemudian yang ketiga yaitu goror migdor, yaitu jumlah pembayaran, yaitu ketidakjelasan dalam jumlah baik jumlah premi yang dibayar oleh nasabah maupun jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah. Kemudian ada maisir dalam asuransi. Maisir dalam konteks asuransi merujuk pada unsur perjudian atau spekulasi yang tidak diizinkan dalam hukum syariah. Hal ini terkait dengan praktek-praktek yang dapat dianggap sebagai taruhan atau permainan untung-untungan dalam transaksi asuransi. Nah, yang dimaksud dengan spekulasi berlebihan, yang dimaksud itu adalah maisir jika terjadi jika ada spekulasi yang berlebihan atau jika kontrak asuransi yang didasarkan pada harapan untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya dasar yang jelas atau resiko yang sebenarnya. Nah, kemudian unsur perjudian. Nah, di hukum Islam itu melarang transaksi yang mirip-mirip dengan perjudian, yang dimana pihak terlibat dalam taruhan atau permainan keberuntungan yang terkait dengan resiko yang sebenarnya. Kemudian prinsip keadilan dan risiko. Asuransi dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan pada pembagian risiko yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Maisir melanggar prinsip ini, yaitu menciptakan transaksi-transaksi yang tidak jujur atau tidak seimbang. Kemudian masuk dalam riba dalam asuransi. Riba dalam konteks asuransi mengacu pada praktek-praktek yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga atau keuntungan tambahan yang tidak adil atau tidak wajar menurut hukum Islam. Riba dalam asuransi ini ada 3 poin, yaitu premi dan pembayaran klaim. Riba terjadi jika ada penambahan atau penerimaan tambahan
yang dianggap sebagai bunga atau keuntungan tanpa dasar yang jelas, atau adil dalam pembayaran premi atau klaim asuransi. Kemudian dalam pola pembayaran, asuransi dalam Islam menekankan bahwa pembagian resiko dan keadilan dalam pembayaran premi dan klaim. Praktik yang melibatkan pembayaran tambahan atau bunga itu tidak dapat dianggap sebagai riba. Kemudian yang ketiga, prinsip keuntungan adil. Yaitu hukum syariah menuntut agar transaksi tersebut didasarkan pada prinsip keadilan yang adil. Jadi riba ini melanggar ketidakadilan karena tidak terdapat di situ ada keuntungan yang tidak wajar. Kemudian masuk ke mekanisme klaim asuransi syariah. Masuk ke pengajuan klaim, peserta mengajukan klaim dengan mengisi formulir klaim dengan melampirkan dokumen seperti laporan polisi, bukti kerusakan, laporan medis, dan bukti biaya pengobatan. Nah, kemudian masuk ke verifikasi klaim. Perusahaan takaful memverifikasi klaim yang diajukan dengan mengecek kelengkapan dokumen, memastikan validitas kejadian, menilai kesesuaian dengan syarat dan ketentuan polis. Nah, kemudian yang masuk ke dalam investigasi klaim. Jika diperlukan, perusahaan takaful melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan keabsahan klaim. Nah, yang dapat melibatkan itu yang pertama, kunjungan ke lokasi kejadian dan konsultasi dengan ahli yang terkait. Kemudian masuk ke verifikasi klaim. Perusahaan takaful memverifikasi klaim yang diajukan dengan mengecek kelengkapan dokumen, memastikan validitas kejadian, dan yang ketiga menilai kesesuaian dengan syarat ketentuan polis. Nah, keputusan klaim. Perusahaan takaful membuat keputusan mengenai klaim. Jika klaim disetujui perusahaan, maka perusahaan menginformasikan peserta mengenai jumlah klaim dan waktu pembayaran. Jika klaim ditolak, perusahaan memberikan alasan penolakan secara tertulis. Nah, kemudian masuk ke pembayaran klaim. Pembayaran klaim dilakukan dari dana tabarru atau dana sumbangan yang telah dikumpulkan dari peserta lain. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis takaful. Kemudian yang terakhir masuk ke perbedaan pendapat ulama tentang hukum asuransi. Nah, di sini pendapat ulama tentang asuransi yang konvensional. Jadi di sini di konvensional itu ada beberapa poin, yaitu dalam riba, goror, maisir, dan transaksinya tidak jelas. Nah, jadi para ulama di sini sebagian mengharamkan bahwa asuransi ini haram. Nah, menurut dari Wahbah Az-Zuhaili, bahwa beliau mengatakan ada asuransi itu haram, dan alasannya itu ada beberapa. Alasan asuransi itu haram karena perusahaan asuransi yang selama ini ada itu sudah menginvestasikan dan mereasuransikan itu dapat jadi praktek riba. Kemudian asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Nah, kemudian ada mengandung ketidakjelasan, mengandung unsur riba atau rente. Kemudian di samping akad ta'min mengandung unsur riba, ia juga mengandung unsur murohanah. Kemudian masuk ke pendapat yang membolehkan. Nah, di sini ada beberapa ulama yang membolehkan. Salah satunya adalah Abdurrahman Isa. Jadi di sini alasan asuransi boleh, yaitu yang pertama,
Praktek perusahaan asuransi saat ini tidak lain bertujuan untuk memberikan hikmah pelayanan kepada masyarakat berupa jaminan atas adanya resiko dan musibah yang menimpa. Kemudian ada akad takmin yang menyerupai akad mualah karena pada kedua belah pihak adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian akad takmin yaitu menyerupai nizam awakil dalam Islam. Akad takmin termasuk akad muwadlah, yaitu pertukaran. Akad takmin termasuk mudorobah. Nah, jadi dari di sini itulah yang saya review dari materi pertama hingga pertemuan ke-13. Yang terakhir yaitu pendapat para ulama tentang asuransi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.